warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan podcast Pojok Mesra BPTP Bengkulu. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang merupakan peneliti dari BPTP Bengkulu, Bapak Kusmea Dinata SPMP. Biasa kami sapa dengan nama Pak Nata ya. Beliau adalah ahli hama penyakit tanaman dan selama ini berkecimpung di bidang mikroorganisme. Mari kita gali pengalamannya. Apa kabar Pak Nata? Alhamdulillah sehat Bu. Halo Sobat Tani dimanapun Anda berada, salam sehat. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas materi tentang Agensia Hayati, pengendali hama dan penyakit tanaman ramah lingkungan. Nah, Pak Nata, apa yang dimaksud dengan pengendalian hama penyakit tanaman ramah lingkungan dan apa bedanya itu dengan pengendalian hama penyakit lainnya? Ya, baik. Terima kasih Bu. Pada dasarnya pengendalian hama secara terpadu ini memiliki beberapa aspek pengendalian ya, metode. Salah satunya itu pengendalian hayati. Itu kita penggunaan agensia sebagai musuh alami yang bisa mengendalikan hama dan juga penyakit. Nah, ini bisa dari golongan serangga itu sendiri pengendalinya. Contohnya itu predator dan parasitoid. Kemudian dari pengendali penyakit bisa dari mikroorganisme baik bakteri, jamur maupun virus. Seperti itu. Kenapa kita harus menggunakan yang ramah lingkungan ini? Pada saat ini memang petani kita cenderung menggunakan pestisida kimia itu sudah tidak bijaksana ya. Jadi penggunaannya frekuensinya banyak, kemudian dosisnya pun kadang berlebihan, kemudian mencampur-campur, terkadang sering mencampur kita temukan di lapangan. Nah, hal ini akan merusak suatu tatanan ekosistem di suatu lahan pertanian. Nah, akhirnya tanaman itu tidak bisa memberikan perlawanan karena hama sendiri bisa ada yang kebal terhadap mekanisme yang ada. Kemudian bisa juga memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan, gitu Bu. Oke, jadi salah satu pengendalian ramah lingkungan ini adalah dengan menggunakan agensia hayati tadi ya, Bapak Nata menyebutkan seperti itu. Nah, sekarang agensia hayati itu sebenarnya apa ya? Karena ini saya kira petani kurang familiar ya. Iya, kurang familiar dengan istilah agensia hayati. Mungkin bisa dijelaskan apa kata-kata yang lebih mudah diingat oleh petani. Ya, jadi agensia hayati sama dengan musuh alami ya kalau di lapangan itu. Jadi setiap makhluk hidup itu biasanya memang berpasang-pasangan. Namun di sini berpasangan tapi dia berlawanan, di mana mereka bisa memangsa sesama mereka. Nah, inilah yang kita manfaatkan untuk pemanfaatan di lahan pertanian. Contohnya jamur antagonis itu bisa memakan, melawan ya, sehingga patogen tadi tidak berkembang di tanaman. Ya, jadi istilahnya jamur antagonis. Antagonis ya. Antagonis berarti ada juga yang sinergis ya. Nah, kemudian apa nih contoh-contoh dari yang antagonis ini atau juga mungkin yang sinergis ini? Jadi kalau antagonis itu sifatnya dia itu berlawanan dengan patogen, kuman lah, kuman penyakit tapi di tanaman ya. Nah, kebanyakan kan berasal dari tanah, sering penyakit tular tanah biasanya dikatakan. Nah, penyakit ini apabila populasi antagonisnya di tanah itu banyak, otomatis patogennya akan tertekan sehingga tidak terjadi penyakit. Nah, kalau sinergis, beberapa agen antagonis itu bisa berada di suatu tanah di perakaran tanaman itu,
biasanya kalau sama-sama antagonis dia akan bersifat sinergis itu. Nah, apabila ada patogen yang masuk, nah mereka itu kan sama-sama menyerang gitu ya, menyerang dengan membuat antibiotik, dengan bisa hiperparasit istilahnya kan. Nah, ini membuat tanaman jadi sehat seperti itu. Ya, mungkin tadi Pak Nata ada menyebut istilah patogen ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya patogen itu ya? Jadi patogen itu istilah untuk mikroorganisme yang menyerang tanaman. Oh, jadi yang menyebabkan penyakit tanaman. Jadi patogen istilahnya. Jadi itu. Iya. Kemudian Pak ada juga istilah parasit ya. Parasit. Nah, jadi apa itu agensia parasit serangga? Serangga ya. Mungkin bisa disebutkan contohnya dan juga manfaat dari agensia parasit serangga itu apa pada tanamannya? Jadi istilah parasit itu dia numpang hidup ya Bu, numpang hidup di inangnya ya. Numpang hidup. Jadi bisa berupa parasitoid, itu parasit juga, tapi dia serangga. Bisa ada serangga yang bisa memparasit telur serangga, itu ada juga. Cuma pengembang biakannya termasuk agak sulit ya. Lebih banyak sifat alami. Kemudian yang parasit yang bisa kita kembangbiakan itu jadi jenis mikroorganisme seperti jamur, bakteri dan virus. Nah, yang paling gampang itu dari jenis jamur dan bakteri. Untuk virus masih agak sulit dilakukan. Oh ya, jadi agensia parasit ini bisa ya untuk serangga tadi ya, untuk mengendalikan hama tanaman itu bisa berupa jamur tadi ya. Yeah. Nah, contohnya itu apa Pak? Jamur apa itu? Kalau jamur yang terkenal saat ini cukup efektif ya di lapangan itu ada jenisnya Beauveria bassiana ya. Oh, itu yang sering dipakai di pengendalian ini Pak ya. Kopi. PBK, PBK pada kopi, tanaman ya. kopi ya. Ya, karena yang Beauveria itu memang lebih cocok untuk hama-hama jenis kumbang. Kalau PBK itu kan kumbang ya, kumbang penggerik buah kopi. Nah, kemudian ada lagi jenisnya namanya Metarhizium. Metarhizium. Ya, Metarhizium. Ya. Itu seperti apa itu? Nah, ini lebih cocok kalau kita gunakan untuk ulat-ulat. Kalau ulat dia akan lebih efektif ya. Jadi mengendalikan ulat dia. Ya, ulat. Tapi sebaiknya aplikasi lapangan itu di mix. Jadi dalam satu aplikasi ya terdapat Beauveria, jadi akan lebih bagus itu yang sinergi tadi seperti jadi hasilnya itu. Bisa lebih baik ya, kalau berkombinasi begitu ya, daripada sendiri. Oke. Nah, kemudian Pak Nata, cara kerja dari agensia antagonis ya atau musuh alami ini bagaimana cara kerjanya? Jadi kalau khusus untuk yang antagonis ini yang mikroorganisme dengan mikroorganisme ya, jadi antara jamur antagonis dengan patogen yang tadi saya bilang tadi. Jadi mekanismenya yang pertama itu biasanya ya jamur antagonis atau bakteri antagonis itu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan jenis patogennya sendiri kan, patogen itu. Nah, jadi dia punya kompetisi ruang, dia punya potensi kompetisi ruang yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua, biasanya agen antagonis ini akan menghasilkan antibiotik. Nah, antibiotik ini akan menekan pertumbuhan patogen tadi. Kalau dia ibaratnya ketemu, dia pasti akan langsung mengeluarkan antibiotik untuk melawan patogen tadi. Kemudian yang ketiga itu hiperparasit. Jadi lebih dari parasit. Parasit istilahnya jamur parasit itu bisa diparasit lagi sama parasit. Jadi hiperparasit istilahnya. Ya, jadi dia bisa memakan jamur itu, istilahnya memakan ya. Sebenarnya dia jamur yang jahat tadi. Bukan memakan sebenarnya, tapi istilahnya sebenarnya itu dia bisa menghisap cairan tubuhnya itu. Jadi dia bisa hancur sebenarnya. Kemudian yang keempat yang kita harapkan sebenarnya itu dia mampu juga memberikan induksi resistensi, artinya memberikan stimulus ketahanan tanaman. Jadi tanaman itu direspon oleh antagonis tadi sehingga tanamannya menjadi sedikit lebih tahan lah. Jadi mampu meningkatkan ketahanan tanaman. Nah, kalau bagus ya. Ya, jadi itu
agensia antagonis ya, itu cara kerjanya. Kemudian kalau tadi untuk penyakit ya Pak, untuk pengendalian Ya, untuk penyakit. penyakit. Sedangkan untuk pengendalian serangga ya, hama tanaman begitu, itu bagaimana cara kerja agensi Hayati ini? Jadi kalau khusus untuk entomopatogen atau parasit serangga ya, dia bisa parasit. Ya. Jadi kalau untuk jenis jamur, jamur ini punya spora ya, dia akan membentuk spora yang banyak kalau dia berkembang biak. Ya. Nah, pada saat kondisi yang cocok ya, misalnya lembab kondisinya, kemudian spora itu akan menempel tuh di kulit-kulitnya itu, di kulit serangga itu, serangga. baik Yang hama kumbang, itu tadi ya? baik ulat kan. Hama tadi ya? Iya, hama tadi. kan kita nyemprot di lapangan nih, Ya. nyemprot otomatis kan di tanaman itu sudah kita tersebar spora banyak. Ya. Nah, nanti kan ulatnya pasti jalan-jalan kan. Nah, jalan-jalan, jadi kena lah bagian kulit atau bagian apa. Kalau cocok kelembaban macam-macam, dia akan istilahnya menetas, bukan menetas ya, istilahnya dia akan berkecambah. Cambah sporanya itu, ya udah nanti kalau cocok dia langsung tumbuh karena tubuh serangga itu banyak mengandung kitin yang itu kebutuhan jamur itu sendiri. Dia berkembang, ya mati nanti dia. Hamanya mati. Mati. Gitu ya. Tapi secara perlahan dia tidak langsung mati seperti itu. Iya. Jadi itu tadi ya, Itu yang jamur. cara bekerjanya jamur tadi. Iya. Ya. Jadi artinya baik untuk penyakit maupun untuk hama ini bisa dikendalikan dengan agensi Hayati istilahnya. ini. Iya. Nah, menarik sekali nih Pak Nata. Jadi saya kira Sobat Tani ingin mengetahui ya bagaimana cara membuatnya ya. Jadi membuat agen hayati atau musuh alami yang jenis jamur ini agar bisa siap aplikasi gitu di lapangan. Nah, bagaimana Pak? Apa saja ini bahan-bahan yang dibutuhkan? Mungkin kita bicarakan dulu tentang yang jamur ya. Iya. Jadi bahan apa saja nih yang dibutuhkan? Jadi saya pikir ini bisa lah dilakukan di petani dan bahan-bahannya pun cukup Mudah ya? banyak, mudah sekali Ya, mudah kita didapati. dapatkan. Nah, tapi untuk pengembangbiakan untuk jamur dan bakteri agak sedikit berbeda. Ya, Karena yang bakteri cenderung kita pakai yang medium cair cairan ya. ya. Kemudian kalau untuk yang jamur cenderung kita pakai media padat. Oke. Jadi kalau untuk jamur kita biasanya menggunakan beras ya, beras atau jagung pecah, jagung giling ya, Ya. jagung pecah itu. Kemudian alat-alatnya ya paling kita kompor ya, dandang. Kalau tidak ada autoklaf kita pakai dandang juga bisa untuk sterilisasi nanti. Kemudian plastik, kemudian Plastik PE ukuran berapa itu Pak? kalau kita mau buat untuk indukannya cukup yang ukuran 1/4. 4 kilo ya. Untuk indukan kan kita nanti kan butuh juga indukan lagi. Kemudian kalau untuk kita perkembangbiakan boleh 1/2 kilo sampai yang 1 kilo. Karena membuatnya banyak kan, harus banyak seperti itu. Kemudian biakannya ya. Ya biakannya sendiri, ya, biakan murninya sendiri. Nah, kemudian di mana itu bisa memperoleh trichoderma Pak? Kalau Apa yang trichogedi itu beda ya? kalau yang di pasaran itu dia sudah aplikatif. Oh, sudah langsung Artinya dipakai ya? kalau untuk dibiakkan lagi itu biasanya kontaminan tinggi. Oh gitu. Nah, karena prosesnya tidak sesteril yang indukan yang di labor. Makanya kalau untuk biakan induknya itu sebaiknya ngambil dari laboratorium. Di BPTP ada Pak ya? Insya Allah kita bisa menyediakan itu di kantor. Baik Pak, jadi kalau dari labor itu terjamin ya? Terjamin ya, akan lebih murni. Nah sekarang tadi bahannya sudah ada ya, sudah siap. Kemudian bagaimana cara membuatnya nih Pak? Buatnya itu gampang juga, gampang susah, tapi sebenarnya lebih ke jam terbang keterampilan ya Bu ya. Tapi kalau sudah sekali tahu itu biasanya mudah sekali malahan. Jadi pertama sekali memang tahapan pertama itu perebusan istilahnya, pengukusan lah istilahnya. Tapi dia tidak untuk konsumsi, artinya bukan untuk
kematangan itu bukan untuk konsumsi, jadi setengah matang lah kira-kira Berasnya ya. nih ya. Beras yang tadi. Jagung giling Ya. tadi direbus dulu. Direbus atau dikukus lah kalau Kukus setengah matang. yang pasnya itu dikukus saja karena belum untuk tahap awal ya. Iya, setelah itu Nah, itu tahapan yang kedua itu masukkan dalam plastik ya. Untuk plastik tadi untuk selanjutnya kita kukus. Nah, tujuannya sendiri untuk mensterilisasi, artinya jangan ada jamur lain dulu yang tumbuh gitu ya. Jadi kita harus sterilkan dulu dari yang lainnya. Dia harus dikukus sekitar 15 sampai 30 menit lah. Iya. Dikukus. Nah, kemudian kita dinginkan. Dinginkan dulu ya. Dinginkan, kira-kira kita pegang itu, kalau kita pegang genggam nggak terlalu, masih kita sanggup pegang ya, masih kita pegang, sudah boleh itu kita masukkan biangnya itu. Yang trichoderma tadi ya. Biang itu cukup sedikit saja sebenarnya. Iya. Cukup kalau kita pakai biang yang Bubuk. beras itu, kalau biasanya yang nasi aja, Oh, yang dari nasi. yang nasi aja, yang dari nasi itu paling 3-4 butir cukup. Oh, sedikit sekali. Sedikit ya. sekali sebenarnya, karena yang kita butuhkan spora tadi, bukannya ini kan miseliumnya. Iya. Nah, kemudian baru kita dipram ya, dipram misalnya di ini saja, didedar saja di atas meja, jangan diganggu kucing lah istilahnya kan, jangan semut ya. Ya tapi tadi plastiknya ditutup dulu ya. Oh iya, tadi tutup dulu ya, tutup dulu. Staplesnya itu berlawanan arah ya. Jadi kalau plastiknya itu lurus itu di tengahnya ditarik di lawan arah, baru di staples. Supaya ada. Biar dia ada rongga ruang, dia bisa untuk tumbuh lebih cepat biasanya. Ada ruangan, ya, kosongnya. Kemudian setelah itu diinkubasi berapa lama itu Pak? Atau diperam? Kalau memang dia bagus, sebenarnya 3 hari atau 4 hari udah jadi. Sudah jadi ya. Tapi idealnya 1 minggu lah. 1 minggu tuh biasanya sudah bagus, sudah penuh biasanya. Seminggu. Nah kemudian aplikasinya itu bagaimana Pak? Disemprot, dicor atau bagaimana? Kemudian dosisnya berapa itu? Jadi sebaiknya dengan tanaman juga ya. Kalau ada yang di awal sebelum tanam diaplikasikan dulu, seperti misalnya kita mau hortikultura ya, hortikultura yang memakai mulsa misalnya kan, itu kita bisa semprot dulu tuh. Setelah kita kasih kompos, baiknya kompos dulu ya, karena kompos itu makanannya. Kompos dulu, baru kita semprot itu. Jadi harus pakai kompos ya Pak? Kompos Supaya itu, jadi agen ya? antagonis itu dia kan sifatnya juga sapropit. Maksudnya? Sapropit itu artinya dia itu juga makan bahan organik. Oh, gitu. Nah, jadi dia makannya bahan organik pada saat tidak ada makan lain kan. Di samping juga bisa pakai eksudat akar, artinya dia bisa juga dari perakaran itu bisa juga ada makanan ya, seperti karbohidrat macam-macam yang dikeluarkan oleh akar. Cuma tempat hidupnya itu sebenarnya di bahan organik itu. Makanya perlu kompos, baru kita semprot, baru tutup sama mulsa. Oke. Jadi itu kalau untuk tanaman cabai ya, mulsa. Kemudian waktu mau tanam dikasih lagi Pak? Sebaiknya sering dikasih. Jadi sebelum tanam dikasih, kemudian pas kita mau cor pupuk itu digabung aja sekalian. Bisa ya digabung ya? Enggak, dia malahan butuh juga NPK tadi untuk kehidupan dia menunjang. Hara ya? Butuh hara juga dia. Iya, dosisnya itu kira-kira berapa Pak per liter air? Kalau yang kita buat plastik 1/4 itu biasanya kalau kita buat itu sekitar 2-3 sendok nasi itu. Iya. Kalau kita buat yang 1/4 itu. Iya. Nah itu bisa kita bagi 2 tuh 2 tangki. Jadi satu plastik itu bisa untuk 2 tangki. Untuk 2 tangki ya. Oke. Jadi kalau sobat tani mau aplikasi untuk 1 hektar, nah bisa dihitung ya. aja itu. Biasanya kan 35 tangki ya 1 hektar biasanya. Tangki. Nanti butuh berapa plastik ya, yang harus sedikit kan, nggak terlalu banyak. Gitu. Ya, jadi karena manfaatnya sangat baik ya ini untuk. Kalau untuk penyakit tanah itu sangat efektif sekali. Misalnya penyakit tanah itu tular tanah ya seperti Fusarium atau Phytophthora macam-macam itu cukup efektif sekali. Karena ini banyak terjadi ya Pak ya, banyak ini sekali. Penyakit ini dan memang penanganannya agak sulit ya. Ya harusnya memang antisipasi. Jadi harus dari awal dicegah ya. Tidak bisa. Mulai dengan pemberian sebelum waktu persiapan lahan. Persiapan lahan malahan harus sudah diberikan dahulu. Baik Pak, itu tadi kan tentang
perbanyakan Agensia hayati jamur ya. Nah sekarang tadi juga disebutkan tentang bakteri Pak ya. Iya. Jadi Agensia hayati bakteri. Nah bagaimana ini tadi Bapak menyebutkan pakai larutan ya, cairan. Cair ya. Bagaimana Pak? Bahan-bahannya apa saja nih kalau kita ingin memperbanyak Agensia hayati bakteri? Bahannya sendiri juga mudah sekali didapat juga. Banyak ini ya tersedia ya. Iya, yang biasanya ibu-ibu pagi-pagi kan kalau masak nasi, nah itu kan ada air leri istilahnya, air leri ya. Air beras kan ya. Nah itu karena di situ banyak mengandung vitamin B kan. Iya. Biasanya kan di kulit arinya itu, bekas cucian itu kan putih biasanya. Iya. Nah itu nutrisi untuk bakteri. Kalau air kelapa? Air kelapa lebih bagus lagi. Lebih jadi bagus, ya. Tadi kan yang sangat bisa dijangkau di rumah ya. Kalau itu mesti ke pasar atau kemana ngambilnya. Tapi itu lebih bagus. Itu recommended untuk paling bagus kalau untuk bikin bakteri. Nah kemudian untuk sumber karbohidratnya kita butuh ini gula. Gula ya. Gula merah atau gula putih, atau kalau memang ada aksesnya ya molase. Molase ya. Berapa persen molasenya tuh Pak? Kalau kita punya molase cukup 1%. 1% itu apa tuh? 1% dari berapa yang kita buat. Misalnya kita buat 10 liter misalnya. 10 liter limbah air kelapa atau air leri kan. Ya. Nah, kemudian berarti molasesnya itu 1% 100 mili berarti. 100 mili ya. Kalau nggak ada molase berarti kita pakai gula merah. Ya. Itu berapa gram? 100 gram, kan tak compare saja itu 100 gram. Seperti itu. Kemudian ditambah apa lagi Pak? Bahannya tuh? Bahan pokoknya 2 sebenarnya itu. Iya, 2 aja. Tambah biakan ininya nah, ya. Tapi prosesnya ini yang penting. Nah, setelah dicampur nggak langsung dikasih kan. Nah, itu direbus dulu untuk sterilisasi. Cara pembuatannya ya. Sterilisasi dulu. Kemudian setelah dingin baru kita kasih bibit tadi. Sterilisasinya tadi maksudnya direbus. Direbus sampai mendidih. Jadi air kelapanya direbus sampai mendidih, kemudian didinginkan dulu. Nah, setelah didinginkan, kira-kira dia sudah agak dingin ya, tapi langsung masukkan ke botol. Tapi jangan waktu panas-panas dikasih itu nanti penyok botolnya terlalu panas. Nah, jadi sekiranya bisa dituang lah panasnya itu. Ya. Setelah itu baru kita masukkan starternya itu. Starter biakan bakterinya itu. Bakterinya dan gula. Nggak, gulanya pas direbus barengan. Oh tadi merebusnya berarti air kelapa ditambah gula langsung direbus. Oke. Langsung direbus. Ya. Kemudian tadi setelah dingin baru masukin starternya ya. Starter atau biakan murni bakteri Agensia hayati tadi ya. Iya. Nah kemudian dimasukkan dalam botol itu sampai penuh atau bagaimana itu Pak? Jadi kalau ideal nih ya, idealnya kalau biar dia cepat itu 1:10. Artinya kalau kita punya 10 liter air tadi yang sudah rebus tadi, 1 liter biakan murninya. Itu idealnya, tapi setengah liter pun sebenarnya sudah cukup juga. Cuma nanti waktu lebih kita untuk buatnya agak panjang nih karena dia berkembang biak dulu kan. Iya, kalau lebih sedikit waktunya jadi lebih panjang ya. Kalau lebih sedikit biakannya. Oke Pak. Kemudian tadi botolnya itu kan jangan diisi sampai penuh ya supaya. Ya jangan penuh. Supaya gasnya bisa. Gasnya kan akan ini ya, kan fermentasi itu tuh. Nah, terus nanti, kemudian ini tadi nutupnya itu boleh pakai metode selang. Ya. Selang, kemudian pakai indikatornya air ya di bawahnya. Kemudian yang paling praktis lagi pakai kapas saja sumbatnya. Ya. Karena kalau kita tutup rapat, karena gasnya kan ngumpul terus tuh, nanti bisa leduk nanti. Iya, pas ini. Ya. Jadi kalau kita buka tutup kan repot jadi. Jadi kalau memang ini kita pakai kapas, kemudian kita kasih kertas kan, diikat aja pakai karet. Iya, soalnya jadi aerasinya bagus. Iya, kalau di internet tuh sering kita lihat ya itu pakai ditutup rapat tapi harus rajin buka tutup ini. Nah, itu jadi kondisi mudah untuk kontam. Ya. Jadi lebih baik kita pakai kapas, kemudian ditutup lagi pakai kertas saja biar tetap sirkulasi tetap bagus jadi, berjalan.
gasnya bisa keluar. Iya, ya, kita nggak bisa buka tutup. keluar. Jadi nggak repot kita buka tutup botol itu tadi ya. Dan juga nggak perlu juga beli selang ya, Iya, bisa. yang kita masukkan ke dalam botol lagi yang berisi air. Jadi lebih praktis ya Pak ya. Iya. Ini Sobat Tani bisa milih nih mana yang lebih mudah ya bagi Sobat Tani. Mungkin yang pakai kapas ini ya lebih mudah kalau menurut saya. Iya. Oke, jadi ini ternyata tidak sulit ya untuk membuatnya ya, baik gampang sekali. Agensia hayati jamur maupun agensia hayati bakteri ini sangat mudah ya untuk memperbanyaknya. Saya yakin Sobat Tani ini bisa membuatnya. Kemudian agensia hayati ini yang kita buat tadi, yang kita perbanyak tadi itu kira-kira berapa lama itu bisa siap diaplikasikan ke tanaman? Kalau untuk yang jamur tadi cukup 1 minggu sebenarnya sudah bisa dipakai ya. Iya. Asal nanti melihatnya itu dari kondisi fisik saja, visual kan. Jadi kalau dia sudah hijau semua, kalau itu triko ya, udah hijau semua ya udah bisa dipakai sebenarnya. Berarti sporanya udah banyak. Yang kita butuhkan sporanya itu sebenarnya. Iya. Nah kalau bakteri itu beberapa hasil riset itu 2 minggu ke atas. Ya itu mungkin ada bau-bau tertentu yang ya, menyatakan itu sudah siap pakai. Kalau bau dari awal dia pasti udah bau, pasti bau fermentasi. Iya. Tapi kalau kondisi populasi yang mumpuni, saya populasi yang cukup banyak, untuk banyak itu sekitar 2 minggu ke atas. Iya. Itu sudah bisa kita aplikasi. Paling ideal sih 3 minggu sebenarnya untuk memakai. Kadang-kadang tuh kalau kita buat tuh suka bau busuk loh Pak. Kalau baru-baru awal itu. Kalau bau busuk kemungkinan ada bakteri lain yang masuk biasanya. Iya, makanya pakai perlu perebusan itu ya supaya tidak terkontaminasi gitu. Baik Pak Nata, ini menarik sekali ya. Kemudian ini tadi bisa digunakan, kalau yang trichoderma tadi bisa digunakan ya untuk mencegah penyakit tular tanah. Ya. Kalau yang tadi bakteri ini kira-kira bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit apa ya? Jadi kebanyakan itu, jadi biasanya kalau jamur kita lawan dengan jamur biasanya. Ya. Bakteri kita berusaha untuk bakteri juga. Tapi ada juga yang bisa itu bakteri untuk jamur juga ada. Karena juga memproduksi racun juga, kayak Pseudomonas fluorescens atau Bacillus subtilis. Nah tapi kebanyakan jenis bakteri ini dia bersifat PGPR, ada istilah Bu. Iya. Istilahnya itu pemacu pertumbuhan. Iya. Nah, karena beberapa bakteri itu dia bisa menghasilkan ZPT atau hormon yang kalau kita aplikasikan di awal, kalau dia sudah diperakan, itu tadi yang saya bilang tadi bisa memacu pertumbuhan dan ketahanan tanaman tadi biasanya. Ketahanan tanaman ya. Contohnya misalnya kita aplikasi kalau untuk bakteri itu untuk seed treatment. Atau bukan biji saja ya, misalnya benih yang berupa tanaman ya, misalnya bibit pisang misalnya, untuk menghindari dari penyakit layu. Ya, kita semprot atau kita direndam. Jadi kalau misalnya juga bawang merah atau penyakit moler itu bisa kita aplikasi rendam dulu. Direndam dulu sampai 1-2 jam kan. Baru kita tanam. Gitu. Nah, kemudian tuh misalnya pisang itu juga benihnya kita rendam dulu pakai PGPR tadi. Kebanyakan seperti itu mekanismenya. Ya, jadi untuk mencegah ya. Mencegah, semuanya untuk mencegah semua. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya Sobat Tani. Ya, karena kalau sudah kena, kalau penyakit itu susah, biasanya ya mati itulah kalau udah kena. Iya. Ya. Jadi langkah baiknya ya Sobat Tani bisa menerapkan agensia hayati ini ya untuk pencegahan, terutama untuk pencegahan ya. Hama dan penyakit tanaman. Nah, kira-kira Pak Nata, apakah petani ini sudah menerapkan agensia hayati ini untuk pengendalian hama penyakit tanaman? Sepengetahuan Pak Nata ya selama ini. Sepengetahuan saya memang belum banyak Bu ya. Belum banyak. Kemungkinan pertama ada alasan sosialisasinya mungkin. Sosialisasi ke masyarakatnya masih perlu lagi ya. Perlu diperluas lagi ya. Ini salah satu bentuk sosialisasi kita melalui podcast ini ya Sobat Tani, agar bisa mencoba membuat sendiri ya, memperbanyak sendiri, kemudian diaplikasikan ya, untuk melindungi tanaman Sobat Tani semuanya. Ya. Gitu. Kemudian itu
Yang kedua itu bahannya sendiri itu tidak tersedia secara kontinu di kios-kios tidak tersedia itu biangnya ya, Pak ya? Kalau ada juga kan sudah ada yang membuat dalam bentuk siap aplikasi kan, sebenarnya sudah ada, cuma di daerah tertentu saja yang sudah ada itu. Belum tersedia di mana? Iya, sampai ke pelosok-pelosok itu kan belum tersedia. Baru tersedia di tempat-tempat tertentu gitu ya. Nah, kemudian lagi itu, kebiasaan petani kita itu kan mau cesplong ya istilahnya, semprot kelihatan langsung, jadi mau lihat hasilnya langsung. Nah, sementara agen Hayati ini dia kan makhluk hidup kan, bekerja dengan mekanisme alami sebenarnya kan. Makhluk hidup berkembang dia dulu. Perlu waktu untuk tapi keunggulannya ini dia akan terus bertahan lama, berjalan terus kalau itu tidak ada istilahnya intervensi pestisida yang tinggi ya. Ini syaratnya memang pestisida jangan terlalu tinggi. Kimia yang tinggi ya. Ya nanti dia akan seperti awal lagi. Mati lagi. Jadi memang harus sejalan ya antara penggunaan. Bukannya kita tidak menganjurkan yang sintetik tadi, tapi bijaksana dalam penggunaannya itu. Iya. Jadi berusaha dulu dengan yang dulu. Jadi pilihan terakhir menggunakan pestisida kimia. Gitu ya, Iya. Alhamdulillah Sobat Tani dan Bapak Ibu semuanya, banyak sekali informasi yang kita peroleh pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Tani. Kami sangat mengharapkan ini Sobat Tani bisa menerapkannya di lapangan. Tapi kalau misalnya masih butuh informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami ya di BPTP Bengkulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast.